Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya yang akan membagikan firman Tuhan dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu berjudul Allah mengenalmu secara pribadi. Firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Samuel 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semuanya? Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kisah ini menceritakan tentang Samuel mengurapi Daud, di mana Daud dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi raja dari bangsa Israel. Seringkali dari kita masing-masing kita merasa bahwa siapakah kita? Kita akan dipakai Tuhan sebagai apa? Apakah Tuhan mengenal kita secara pribadi? Atau jangan-jangan kita tidak dikenal Tuhan? Atau kita tidak punya peran apapun di dalam dunia ini sampai dengan kita meninggal. Firman Tuhan hari ini akan kita bahas bersama-sama. Saya akan sampaikan bahwa Allah mengenalmu secara pribadi. Dari masing-masing kita, Allah mengenal kita secara pribadi. Firman Tuhan yang dahsyat hari ini akan menceritakan tentang bahwa Allah mengenalmu dari sejak Anda kecil, mungkin sebelum Anda dewasa, mungkin sebelum Anda terkenal, mungkin sebelum Anda dipakai Tuhan dan sebagainya. Allah sudah mengenalmu secara pribadi. Demikian juga Daud. Daud dipilih Tuhan bukan sejak dewasa, tapi sejak masih muda. Bukan setelah dewasa. Bahkan Samuel sendiri tidak mengenal siapa yang harus dipilih dan diurapi sebagai raja dari bangsa Israel kelak. Tetapi luar biasanya Allah kita. Allah mengenal Daud secara pribadi. Walaupun Samuel sudah menjadi nabi, tapi Samuel tidak bisa mengenal Daud secara pribadi. Mungkin kita sudah melayani Tuhan. Mungkin kita sudah aktif di dalam gereja. Itu pun hamba-hamba Tuhan ataupun gembala saudara tidak dapat mengenal saudara secara pribadi. Tapi percayalah bahwa Allah kita mengenal kita secara pribadi. Bahkan Saul pun tidak mengenal Daud secara pribadi. Setelah dalam kisahnya ini, setelah Daud diurapi,
Daud juga dipilih Saul untuk menjadi hambanya, di mana Daud melayani Saul untuk mengusir roh jahat yang sering hinggap kepada Saul, yaitu dengan permainan kecapinya dia dapat mengusir roh jahat yang hinggap kepada Saul sesekali, sehingga Saul membutuhkan Daud secara terus-menerus untuk mengusir roh jahat yang hinggap padanya. Tidak hanya sebatas itu, Saul tidak mengenal Daud. Bahkan pada saat Daud ingin menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Saul? Padahal Saul sudah tahu bahwa Daud seperti apa, Daud diurapi Tuhan, Daud memiliki roh Tuhan, ya, seperti yang di dalam ayatnya yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 berkata bahwa, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia padaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Di sini Saul tidak pernah mengenal Daud, tapi pada saat Daud sudah dipilih Tuhan, selanjutnya Daud mengalami promosi-promosian daripada Tuhan. Bukan hanya melalui pegawai-pegawai Saul. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Tuhan mempromosikan Daud setelah Daud diurapi Samuel melalui pegawai-pegawai Saul. Bukan hanya berhenti di situ, tetap Saul pun tidak percaya siapa Daud itu. Kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Di dalam ayatnya yang ke-33 pasal 17 dikatakan bahwa, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi karena Tuhan mengurapi dan Tuhan menyertai Daud, Daud dengan yakin mengatakan bahwa, ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Luar biasanya Daud adalah, pada saat dia diurapi, setelah dia diurapi oleh Samuel,
dia terus dalam promosinya Tuhan. Dipromosikan oleh pegawainya. Dan juga Daud berani menghadapi tantangan-tantangan. Walaupun dia menghadapi seorang yang luar biasa, Goliat. Yang bahkan orang-orang Israel pun tidak berani menghadapi Goliat itu. Tapi Daud berani menghadapi Goliat. Seringkali kita merasa bahwa siapalah kita? Kita hanya orang kecil, orang yang mungkin tidak akan dipakai Tuhan, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan hari ini menegur dan menguatkan kita bahwa Allah mengenalmu secara pribadi. Allah mengenalmu secara pribadi. Masing-masing kita dikenal oleh Tuhan. Allah mengetahui siapa dirimu dan siapa diriku. Janganlah kita selalu merasa kita rendah hati, kita minder, kita nggak tahu kita harus berbuat apa, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan. Renungan firman hari ini sangat-sangat menegur saya dan menegur Bapak Ibu, untuk mengingatkan bahwa Allah mengenalmu secara pribadi. Yuk sama-sama kita menyadari hal itu. Seperti Daud menyadari bahwa Allah memilih dia secara pribadi. Pada saat kita merespon itu, seperti Daud merespon panggilan Tuhan, maka promosi demi promosi terjadi. Hal yang luar biasa terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang kita perlu lakukan adalah kita merespon panggilan Tuhan. Kita menjawab panggilan Tuhan. Karena Tuhan mengenalmu secara pribadi. Allah tahu siapa diri kita. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, apapun pelayanannya, percayalah, berani maju dan berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan kita takut dengan Goliat-Goliat atau masalah-masalah di depan kita. Pada saat Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, pada dasarnya saya merasa takut dan merasa tidak mampu. Tapi saya tahu bahwa Allah menyertai saya. Allah mengenal saya secara pribadi. Saya tidak perlu takut dengan Goliat-Goliat, dengan masalah-masalah yang di depan. Yang di depan saya tidak perlu saya khawatirkan. Karena saat saya menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan terus memberkati dan membukakan jalan-jalan yang menurut kita tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan mengenalmu secara pribadi. Daud tidak akan menjadi raja pada saat Daud tidak merespon panggilan Tuhan. Pada saat dia tidak mau diurapi. Pada saat dia tidak mau menjawab tantangan-tantangan di depan dia, yaitu Goliat. Dan juga tantangan-tantangan yang lainnya. Kita tidak akan jadi siapapun. Kita tidak akan jadi apa-apa saat kita tidak berani merespon panggilan Tuhan. Pada saat kita tidak berani menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan yang di depan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada saat Bapak Ibu merespon panggilan Tuhan, berani menghadapi pergumulan permasalahan, maka Bapak Ibu akan menjadi Daud-Daud di masa yang akan datang. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan pernah takut dengan Goliat. Daud tidak pernah takut dengan Goliat. Tapi justru dengan Goliat, Daud semakin terkenal. Daud semakin diperhitungkan. Daud semakin dipromosikan oleh Tuhan. Melalui pergumulan-pergumulan kita akan semakin yakin bahwa Tuhan menyertaimu. Dengan pergumulan-pergumulan kita, dengan sesuatu yang di depan kita yang kita hadapi satu persatu,
kita akan semakin yakin penyertaan Tuhan sempurna atas panggilan-panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir dengan hal-hal yang di depan kita. Karena percayalah, pada saat Bapak Ibu dipanggil untuk melayani Tuhan, pada saat Bapak Ibu dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, percayalah bahwa Allah mengenalmu secara pribadi. Allah akan menyertaimu. Allah akan membekalimu dengan segala kebutuhan yang akan dihadapi kita kelak. Seperti halnya Musa. Musa dipanggil Tuhan juga. Dia menjawab dan berani menerima panggilan itu. Dan Tuhan menyertai dengan kuasa-kuasa mujizat-mujizat. Demikian juga itu yang akan terjadi pada hidup kita. Pada saat kita berani menjawab panggilan Tuhan, pada saat kita berani melangkah pelayanan-pelayanan yang Tuhan siapkan untuk kita, percayalah, mujizat demi mujizat akan terjadi. Mujizat-mujizat akan Tuhan sertai melalui pelayanan-pelayanan kita. Dan kita akan dibuat Tuhan menjadi terheran-heran. Kita akan dibuat takjub oleh Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau kita kerjakan di kemudian hari. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian pada renungan hari ini untuk berani menjawab panggilan Tuhan. Karena Tuhan mengenalmu secara pribadi, satu persatu. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu saat Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, baik pelayanan apapun, pelayanan firman, pelayanan musik, pelayanan doa, pelayanan apapun. Percayalah, terima itu dan maju terus. Dan lihatlah, kalau memang itu panggilan daripada Tuhan, maka penyertaan Tuhan semakin sempurna dari hari ke hari, semakin nyata, semakin terlihat, dan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan mengenalmu secara pribadi. Mungkin orang lain tidak mengenalmu secara pribadi. Bahkan mungkin pasangan kita, anak kita, pendeta kita, gembala kita tidak mengenal kita. Pada saat kita mau melayani Tuhan, mungkin dianggap sebelah mata. Seperti halnya Samuel, Samuel melihat hanya dari fisiknya. Mungkin orang lain melihat kita juga secara fisik tidak mampu. Tapi pada saat Tuhan yang pilih Bapak Ibu, percayalah, Tuhan pilih karena Tuhan mengetahuinya. Tuhan pilih Bapak Ibu karena Tuhan mengenal Bapak Ibu secara pribadi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah ragu dengan panggilan-panggilan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu. Melangkahlah, majulah, dan terima panggilan itu. Dan percayalah, kita akan dibuat kagum oleh Tuhan. Kita akan dibuat melihat mujizat-mujizat yang Tuhan siapkan untuk kita. Musa tidak pernah menyangka akan melihat bahwa dia membelah laut, melakukan 10 tulah di Mesir. Tidak pernah disangka dan tidak pernah ada dalam pemikirannya. Tapi Tuhan pakai Musa untuk melakukan mujizat-mujizat itu. Daud tidak akan pernah menyangka siapa Daud. Seorang anak kecil yang mukanya masih kemerah-merahan, sudah diurapi oleh Samuel. Mungkin Daud pada saat tidak mau merespon itu, menganggap itu semua sebagai sesuatu yang kebetulan. Tetapi luar biasanya Daud merespon itu dengan sungguh-sungguh. Daud menerima panggilan itu dengan serius dan terus melakukan hal-hal yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan, permainan kecapinya yang luar biasa, yang bisa mengusir setan, mengusir roh-roh jahat.
bahkan berani walaupun tidak memiliki pengalaman perang, berani menghadapi Goliat. Demikian juga banyak pengalaman-pengalaman Daud yang lain. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah panggil orang. Tuhan tidak pernah salah kasih pelayanan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. So, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, ambillah, yakini itu, dan berjalanlah terus. Dan percayalah, Allah mengenalmu secara pribadi. Penyertaan Allah sempurna, dan mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Asal kita mau terus merespon dengan baik, asal terus setia kepada Tuhan, atas terus komitmen, terus pegang komitmen pelayanan dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kita semua akan disertai dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, dan Tuhan semakin nyata di dalam pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita dan terus menegur kita bahwa jangan kita ragu akan panggilan Tuhan. Jangan kita pasrah atau cuek dengan panggilan Tuhan, tapi responi dan jalani. Percayalah, Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.